لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, khususnya di kalangan ulama Nahdliyin, mulai dari pengurus cabang Kabupaten Indramayu, pengurus wakil cabang MPC, bukan salah, Kecamatan Gunung Jati. Di sini hadir Ketua Syuriah Al-Mukarram Kiai Haji Ja'far, Kiai Haji Nabisa, Kiai Haji Munawar Al-Hafidh, juga selaku Ketua MUI Kecamatan Gunung Jati. Nah, ini yang suka nurat-nurat mendorong Kiai Haji kampanye. Nah, ini jadi ada 5 nama, makanya Wong Jati Mulia lamun orang kenal nyesel. Ya, saya termasuk orang yang dikenalkan di Gunung Jati melalui beliau dan orang tua beliau. Ibu-ibu Batayan, ibu-ibu muslimat Batayan IPPNU, pengurus Ansor, Ibnu, dan hadirin hadirat, terutama jamaah Masjid Darul Ihsan dan segenap pengurusnya. Di sini juga hadir beberapa pengasuh pondok pesantren. Di antaranya yang saya ingat pesantren Kiai Ja'far, Kiai Ja'far, santri wis 200. Kiai Haji Munawar, Sohibul Ma'had, Bogai Nabisa, santri Usmiran, Sinabaya ya, Kiai Jazuli dari Marindes, dan yang lainnya. Juga beberapa ketua DKM Masjid Jami Pelayan, Tuhan Terasliati dan Sudir MPD, juga ketua DKM Masjid Baitul Karim. Wah, yang paling gagah ini Kang Tio, ya Allah. Juga DKM yang lain, Darul Al-Ihsan juga tadi Pak Muslim kelihatan ada di masjid itu, dan perwakilan DKM Al-Azmi dan Darul Quran dan Darul Ihsan. Ibu-ibu semuanya, anak-anak, ini Pak Kiai Muhajir. Oh ya, anak pinggir tuh lah. Itu Sohibul Ma'had. Mesti beliau sing selama gitu ya.
Jadi kita tadi apa istilahnya ya, terus orang apa itu ta'aruf Pak ya, ada kayak di Rudin dia tadi sama berharap TNO ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang masalah halal bihalal silaturahim minal tetek ilal bengkek. Masalah keetuan harus dibahas tentang pandi juga diperkuat oleh Kang Syarif selaku ketua Tanfidiyah. Saya hanya mendoakan saja. Doa juga merupakan bahagian daripada mensukseskan kegiatan dan perencanaan. Ada satu doa yang barangkali kita baca dan diamalkan, insya Allah cita-cita kita sukses dunia dan akhirat ya. Dan doa ini pasti semuanya hafal, kalaupun nggak hafal mungkin lupa, makanya kalau saya salah tolong dibetulkan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana ati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Allahumma ja'alil hayat ziyadatan li kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Saya meresapi doa ini luar biasa, apalagi ketika Bapak Ibu baca menjelang subuh, direnungkan maknanya ya. Ini untuk penyemangat itu. Bahkan sebelum itu ada zikir. Itu kan senang zikir ya. Tadi malam juga saya ikut manakibah di Jakman Kota Cirebon. Di Kota Cirebon manakibah di PKNU setiap bulan. Saya termasuk jajaran surya di Jakman Kota Cirebon. Jadi belum mana mene anak enak. Ada satu wirid. Saya yakin Bapak Ibu sering membaca, tapi ketika zikir wirid itu kurang diresapi, itu tidak nyaman. Ya wali ya qawi lalai. Ya hayy ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya waliyyu ya hasib dan seterusnya. Itu kalau dibaca. Dari saya sekedar untuk menjelaskan isi doa tadi yang tadi disampaikan programnya oleh Kak. Allahumma aslih lana dunyana allati
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Tapi Kiai Jafar nganggo alladhi bukan alati. Sebab adin itu buraka. Jadi ilmu NW kudu metu. Ya. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama kami itu adalah yang segala urusan kami. Jadi orang kalau agamanya tidak baik, maka kehidupannya akan berantakan. Hubungan antara suami istri tidak harmonis, hubungan antara kedua orang tua dan anak-anaknya juga kurang harmonis, apalagi hubungan antara tetangga dengan tetangga. Nah, hal-hal itu untuk memperbaiki masalah itu. Misalnya terjadi keributan, terjadi permusuhan karena hubungan antara mereka tidak baik. Kenapa tidak baik? Mungkin agamanya kurang baik. Tadi oleh ketua PCNU menyinggung tentang al-ukhuwah, itu bagus. Terlepas intern kerukunan umat beragama atau antar, intinya adanya toleransi. Sekarang sangat dibutuhkan. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Al-Hashim, Kemerdekaan Beragama dalam Islam. Di sana ada prinsip dan segi-segi toleransi yang harus diperkuat. Apa prinsip dan segi-segi toleransi? Setuju dalam perbedaan. Ya, setuju dalam perbedaan. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengerti. Saya di kota juga termasuk wakil sekretaris di FAUB tempat Forum Kerukunan Umat Beragama, keliling di semua tempat ibadah. Ya, kita sampaikan tentang toleransi. Silakan masing-masing berlomba, jangan saling mengganggu, jangan saling menyalahkan. Semuanya ada peraturan bersama, ya, Menteri Agama dan Menteri dalam negeri. Ya, itu salah satu nilai halal bihalal. Apa sih halal bihalal? Saya buka di Munjid, tidak ketemu secara istilahnya sih Kang Jafar, Kang Muhajir, Al-Munawwir, Al-Marbawi, yang paling gampang Mahmud Yunus. Jadi hakla ya hululan. Ini dari Kiai Nadisa. Bangga Kang Bandi. Beliau ada tugas yang mulia, mangga selamat jalan. Hala yahillu hillan, ahalla yuhillu ihlalan. Kalau hala yahullu hululan, wahlul uqdatam min lisan, mengurai benang kusut. Jadi kalau irada dan tidak terlalu salah, halal bihalal itu beresi permusuhan antara tetangga, kusut pipirane saling suputun, halal bihalal. Atau ahalla wa ahallallahu bai'a wa harrama riba wa harrama riba, menghalalkan, ya, ya. Halal waktu di Arab ya halal boleh, bahkan boleh haram ya. Halal yahillu hillan halalan, sebab masdar fi'il sulasi mujarrad itu kata Kiai Jafar ada 43. Walil masyhuri awzanuhu bayinuha falithulasi abdimu'un ilapat al-buklan rahujana ridul hudan wa sholahid
Sumazid fa'ila fa'alat itu ada 43 masdar. Dan mulanya paling angel itu bab masdar. Saya dulu putus bab masdar seminggu di Yadi Sulaiman Topres. Dan katanya dikirikan kafe. Jadi ada masdar kiasi, ada masdar sama'i. Itu santri NU harus ngaji sampai sana. Makanya saya punya MI. Apa istilahnya, unggulan MI saya minimal tamat MI bisa tasrif al-amfilatul tasrifiyah. Bahkan di TPI saya dibilang intan masih TK TPI Al-Quran pujiannya fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa kata maf'ulun uf'ul la taf'ul uf'ul la taf'ul maf'alun 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 bukan dipercaya cetok. Ternyata lamun singawi cilik pun ngapalakan wow seneng belajar nahwu dan orang. Makanya kalau unggulannya nakbid bismillah, unggulannya setelah tamat MI ingin memperdalam kitab kuning kayak Kiai Jafar. Insya Allah ya. Jadi ini baru kelas 3. Banyak yang mau pindah, misalnya sudah ada kelas 5, kelas 6, jadi kita sampai kelas 3 di belakang 2-3 lantai selesai ya. Makanya saya bersyukur ditempati itu sosialisasi ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itu halal bihalal. Kalau menurut referensi yang ada di beberapa info adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang dilakukan setiap habis Idul Fitri yang bertujuan untuk meningkatkan silaturahim dan saling memaaf. Nah, itu halal bihalal ya. Jadi kita harus saling memaafkan, mempererat silaturahim. Ada hadis, benar kan, nggak bisa bongkar salah. Menurut saya kirata juga. Mangkana indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang menzalimi saudaranya, maksudnya dua salah, baik irdihi nama baik prestasinya, prestisinya dijelek-jelekan, difitnah, atau dari segi lain, maka segera falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Tapi jaluk ta'abura, akhirnya halal bihalal, jaluk diselesaikan. Oh, ada Kiai Imran itu ya. Ya Allah, Kiai Imran ya. Bapak Ibu yang Allah hormati. Jadi arti salah satu Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu umurina, anak kita supaya pada dalam belajar, ngaji ya, musola, masjid dan lain sebagainya. Lantas yang kedua, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, ya Allah baguskan dunia kami, baguskan duit kami, baguskan ekonomi kami, sebab dengan duit kami akan hidup. Makanya NU membentuk Banom Lazisno ya, LPNU, Lembaga Perekonomian dan Lazisno juga mengamalkan hadis Nabi ya. Sebab di suatu saat ya, NU bukan hanya menjadi tangan di bawah, dengan adanya kencret lagi belajar menjadi tangan di atas. Al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, kecuali kalau minta rokok, tangan di atas itu sing dhuwur. Ya gue nggak biasa rokok. Lamun konsumsi ya rokok belum mengesot ya. Tulang itu dalam rokok kayak roncak ya. Ya sing dhuwur. Nah, umpama
Jadi yang harus makanya harus harus rajin ya. Para remaja, para ibu-ibu jangan jadi orang yang malas, sebab penyakit malas penyakit yang sangat berbahaya ya. Makanya salah satu doa Nabi berlindung dari sampai ketempelan sifat malas al-hasad ya. Sifat al-hasad itu di Al-Quran hanya dimiliki oleh orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jadi sampai sembahyang gak kayak dipaksa-paksa, kerja dipaksa-paksa, tidak ada unsur keikhlasan dan dari diri sendiri dalam segala hal. Man jadda wajada. Saya dulu dapat nasihat dari bapak saya, elingan terus Kang Jazuli, nang sira supaya besok aja kurang mangan, kurang jajan, pesennya mung loro, sing wektel ibadah, sing sholat kerja. Cuma lo sing wektel ibadah, sing sholat kerja. Ternyata setelah direnungkan benar ya, kullu ya'malu ala syakilati ya'malu ala makanatikum kullun muyassarun lima khuliqalah. Tapi lawan malut angel apa-apa profesi manusia beda-beda. Tidak mungkin jadi pedagang semua, tidak mungkin jadi ustadz semua, jadi kiai semua, jadi PKP. Siapa simpati? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau kita terima profesi kita hadapi dengan kesungguhan, kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nasihat dari ibu saya, nah ya saya ingat, supaya aja kurang mangan, kurang jajan, gampang pesennya, bang atas turu aja gak ditinggal beres dingin spray, aja wangi ninggalakan tempat turu sadurunge spray diberesin. Ya saya sampai sekarang masih saya lakukan. Apa yang terjadi ketika saya membereskan spray, kayaknya ibu saya ada di depan mata, pedang dipasang di potong. Ya kalau tingkat bapak saya SD kelas 3 tahun 68, kalau ibu saya 98. Jadi saya sama dengan bapak Haji Tio yatim piatu. Ya, itu motivasi Pak. Makanya ketika di Mekah, ketika di hotel, ketika ada MTQ, orang pada ngomong itu di Cirebon kenapa ya setiap hari spraynya bersih terus, sampai petugas hotel tidak pernah membereskan tempat tidur saya. Ada nanya, coba ada motivasi dari dalam ya. Sambil membereskan Robin wali-wali, itu namanya berokoban, namanya Robin Top. Jadi kadang-kadang kita kosong ya. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya untuk mencari ekonomi yang penting aja males. Apapun profesi kita laksanakan dengan baik. Lantas yang ketiga, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, baguskan akhirat kami. Akhirat kami di mana akhirat itu adalah tempat kami kembali ya. Bagaimana supaya akhiratnya bagus? Ya ibadah sing wektel aja males. Masjid musola yang tersebar di mana-mana ada sampai kosong ya, ada sampai kosong ya. Kadang-kadang sing adan kuwet, sing komat kuwet, sing dari imam kuwet, jare palebes
wong ning dunya aja budak aja tuli, ana wong pujian ora iya ora beli. Ya Allah, jadi sepi banget. Jadi salah satu kekuatan Islam lihat di masjid, di musola, terutama berjamaah sholat subuh. Alhamdulillah Masjid Darul Ihsan. Di sini ada Pak Haji Didi, ada Pak Insinyur Arkadi, ada Pak Satpam, ada Pak Abdul Somad, dan yang lainnya. Dan saya dalam memanage, dalam merawat ini, ya, ada 5 orang yang siap menjaga kebersihan. 5 orang, termasuk berjamaah, minimal berjamaah 7 orang untuk tengah. Ya, makanya kadang-kadang subuh ulu-uluan ya. Ada 5 orang. Malah saya dulu kenal dengan ajengan Dirjen Sukabumi. Dia pertama modal harus punya jamaah khusus 7 orang yang menggedor dari rumah-rumah dengan cara bagaimana. Akhirnya zaman sampai 200, 300. Jadi satu dengan cara yang satu. Menggedor itu bukan hanya secara langsung, tapi itu bisa diajak bicara, harus berjamaah. Nah, itu dalam rangka memperbaiki akhirat kita nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang Nabi doakan. Makanya karena manusia banyak kekurangan, banyak salah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita doa pada Allah agar kesalahan kita dimaafkan, tetapi kesalahan sesama manusia tidak bisa langsung kepada Allah, harus silaturahim. Ya, silaturahim itu yang pertama bil mali, dengan harta. Namun tetangga susah dipilih, itu mujarab karena di saat bil mali, silaturahim dengan harta, walaupun kitanya tidak datang. Begini, tuku rambutan, sabendel pirang-pirang, anak-anak tetangga pada nangis, dibagi. Itu silaturahim. Yang kedua, ya, bil khidmah, dengan saling menghormati, saling menegur, wabiziarah, saling berkunjung, wahwairidah, dan lain sebagainya. Jangan sampai saling berkunjung tidak, saling memberi tidak, saling bertegur sapa tidak, rumah berdampingan, hidup sampai di atas 5 tahun tidak saling menegur. Yang kita husnudon saja mungkin karena saking sibuk, tapi piraku bersempat cepat hablum minan nas hablum minallah. Ya. Kata Nabi, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang membereskan hubungan dirinya dengan Allah, maka akan diberesi oleh Allah hubungan dirinya dengan sesama manusia. Bukan kita kalau istri tukaran baik, bukan. Kalau anak bencirongan baik, kalau tetangga bermusuhan baik, mungkin salah satu penyebabnya hubungan kita dengan Allah kurang beres. Coba diingat itu, ya. Masya Allah. Allah menjamin, makanya duribat alaikum fitnatun aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi penghinaan yang diterima oleh pribadi manusia, uripe sengsara baik, uripe benak baik, mungkin kedua hubungannya kurang beres, ya. Bahwa udah pimpin Allah dari kami ma'asa wa kanu ya'atadun. Jadi kita hubungan dengan Allah diberesi, hubungan dengan sesama manusia
Ya beli jangan penting karo Gusti Allah bagus. Ya jelas. Karo manusia sih penting jare sapa. Lamun ana wong hanya rajin ibadat terhadap Allah hablum minallah tapi terhadap lingkungan masa bodoh, apalagi sering merugikan menyakiti, ya bisa jadi menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Si A rajin zikir, rajin puasa, rajin baca Quran, haji lebih dari 1 kali, umroh berkali-kali, namun sama tetangganya usir, banyak yang dirugikan, ya ngomong pada produk baik belenakakan wong arep bales nyong beli wani kan wong gede ya Allah. Urusan batas tanah macam-macam dizalimi, dirugikan. Dari Kanjeng Nabi ana si jene wong kang tekan hari kiamat dengan membawa pahala segunung Ciremai, pahala puasa, pahala haji dan lain sebagainya, yang menurut umumnya manusia dia adalah ahli surga, namun nyatanya dia bukan ahli surga, sebab orang-orang yang di sekitarnya menuntut, ya Allah kami waktu di dunia selalu disakiti, selalu dirugikan, namun kami tidak berdaya. Sekaranglah kami menuntut pengadilan, keadilan. Alaihissallahu ahkamil hakimin. Ternyata setelah dicatat ada 50 orang yang disakiti orang ahli ibadah tadi. Masing-masing datang, ya, anasing disakiti lamun dinilai duit sampai 100 juta, sijine 50 juta, sijine 100 juta, dijumlah pirang-pirang, akhirnya oleh Allah diselesaikan, dibayar, ya. Jadi kena disakiti 100 juta, maka ganjarannya dikurangi 100 juta ganjaran, dan seterusnya. Bahkan kesalahan terhadap orang lain belum lunas, ganjarannya dheweke wis entuk. Akhirnya fatul haq ila nari, Allahu an-naro, Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Itulah pentingnya halal bil halal, minal aidin wal faisin. Mohon maaf lahir dan batin, hiduplah para pemimpin, rakyatnya makin terjamin. Jadi halal bihalal itu jadi sebagai kesimpulan atau terakhir, kita sama-sama belajar jadi wong bener, ya. Belajar. Pula waktu tahun 2008 diminta oleh kloter JAG dari Banten, haji minta pembekalan untuk persiapan hukum di Arafah. Bahkan karena di sana termasuk kecamatan Ciputat, banyak profesor, banyak doktor. Waduh, saya kata saya, apa materi yang harus saya sampaikan? Ternyata materi waktu itu terlintas mobil dikasih jalan oleh Allah, ngomong pokok dadi wong bener. Sekarang sudah tidak berbicara masalah manasik, tidak berbicara masalah pakai kain ihram. Belajar dadi wong bener. Bukan dadi wong bener tidak berat. 1 detik belajar dadi wong bener aja ngerasani wong atine inget ning Gusti Allah. Lamun bisa menit, 1 detik bisa semenit, semenit bisa 2 menit sampai 1 jam. Kalau di dalam ilmu pikir kita melatih pikir hobi, latoif kita jalankan, balik latofatul latoiful kolab, latofatul nafas, akhfat, ruksir, hobi dan kolbi. Belajar komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya belum ada
Jatman Jamiyah At-Thariqah An-Nahdiyah Al-Muktabar An-Nahdiyah. Saya dulu pernah ke Kalimantan berkat Jatman ikut muktamar, pernah di Pekalongan. Ulama tasawuf sedunia ya, 96 negara hadir membicarakan zikir, tujuannya untuk belajar ibadah sing bener. Nah, ya, senajana ilmune akeh, lamun ibadah kurang bener ya. Tapi saya yakin ulama Gunung Jati ya pada ngamalkan ilmunya sehingga masyarakatnya menjadi tenang. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini dulu teka-teka kan akan sisa ya harus teka ini dulu ya wis. Oh, bukan beliau teka dilanjutkan, namun dulu teka ya terserah pembawa acara. Ya, pula bukan sonenten mawon, moga-moga wonten manfaate. Hitung-hitung pula perkenalan karo masyarakat biasa jadi mulia khususnya dan umumnya masyarakat Gunung Jati kanggo ibadah sahat ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.